Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan harga konspirasi. Saya membacakan ayat firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 94 ayat 21 dan ayat 23. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Saudaraku, umumnya konspirasi dimaknai sebagai persekongkolan terkait dengan rencana dan tindakan kejahatan atau pidana. Dalam konspirasi, ada kesepakatan antara dua orang atau lebih melakukan suatu tindakan kejahatan bersama-sama. Orang yang berkonspirasi pasti ada tujuan yang menguntungkan atau kepentingan yang dicapai, baik kepentingan diri sendiri maupun kepentingan kelompok. Kepentingan bisa juga dalam bentuk janji bahwa ia akan diberikan sesuatu jikalau hal ini telah berhasil, atau pembayaran uang secara cash dalam jumlah yang fantastik, sehingga orang yang turut dalam konspirasi matanya menjadi gelap dalam melakukan yang jahat. Yang pasti bahwa dalam konspirasi selalu ada yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan atau yang dikorbankan. Inilah yang dimaksud di sini harga konspirasi. Harganya sangat mahal sebab ada orang yang dikorbankan. Bisa saja bukan hanya korban materi, tetapi korban nyawa. Dalam konspirasi, asas keadilan dan kebenaran memang sengaja dikesampingkan demi mencapai suatu tujuan. Tetapi biar bagaimanapun, aroma persengkokolan dalam suatu konspirasi bisa tercium ketika orang mengamati adanya kejanggalan-kejanggalan yang menyimpang dari kepatutan, menyimpang dari suatu aturan yang umumnya berlaku, menyimpang dari hukum yang berlaku. Ada konspirasi yang bisa terjaga kerahasiaannya dalam waktu yang lama, tetapi ada juga yang terungkap dalam waktu yang begitu cepat. Saudaraku, siapapun yang terlibat dalam konspirasi, masing-masing akan menerima ganjaran sesuai hukum yang berlaku di dunia sekarang ini. Apakah hukuman itu merupakan pemecatan dari jabatan? Apakah hukuman penjara 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, hukuman seumur hidup, bahkan juga hukuman mati. Dan yang pasti juga, pengadilan di hadapan Allah pada zaman akhir pasti akan terjadi bila mana orang dimaksud belum bertobat dari kejahatannya dan kembali ke jalan yang benar, maka penghukuman di akhir itu, penghakiman pada pengadilan yang akhir,
bukan lagi hukuman 20 tahun, tetapi penderitaan seumur hidup di dalam neraka dengan nyala api yang tidak pernah padam. Karena itu, saudaraku, hendaklah kita menjauhkan diri agar tidak tergoda terlibat dalam suatu konspirasi kejahatan untuk mendapatkan untung, baik berupa materi maupun kesempatan dalam jabatan. Tetapi seyogianya kita dapat membangun kekompakan, kesatuan, kebersamaan dalam mengerjakan kebaikan yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita bagi sesama kita. Harga konspirasi terlalu amat mahal, dan ketika orang sudah kehilangan kepercayaan kepada pribadi yang terlibat dalam konspirasi, siapa lagi yang bisa mempercayai mereka? Jauhkanlah dirimu dari konspirasi kejahatan agar kita terhindar dari hukuman, baik di dunia sekarang maupun di akhirat. Semoga renungan ini menjadi awasan bagi kita untuk selalu waspada terhadap konspirasi. Tuhan memberkati.